Bab 111. Dengan pikiran itu di benak Sherlyn, dia segera masuk dan menyela pembicaraan mereka. Tuan Fatman, apakah dia sedang mencari pekerjaan? Mengapa Anda tidak mengizinkannya bekerja dengan saya? Jabatan asisten saya kosong. Tuan Fatman tampak gelisah dengan saran itu. Baiklah. Mengingat Tommy lah yang mengirim Corin kepadanya, dia merasa tidak pantas membiarkan Corin bekerja sebagai asisten seorang selebriti, pekerjaan yang mengharuskan Corin mengurus orang lain. Sherlyn, aku tahu maksudmu baik, tapi kurasa itu tidak mungkin. Nona Keru di sini. Berapa gaji sebagai asisten? Sela Corin, novel drama. Tuan Fatman merasa heran dengan hal ini, merasa aneh dengan sikapnya. Bagaimana mungkin dia tidak tertarik menjadi selebriti yang glamor dan malah tertarik menjadi asisten seorang selebriti? Sherlyn melirik Corin dan berkata dengan bangga, kamu bisa mendapatkan sekitar $450 hingga $600 per bulan jika kamu bekerja sebagai asistenku. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Begitu Corin tahu jumlahnya, dia bersandar di kursi tanpa minat. Aku tidak akan melakukannya. Bayarannya terlalu rendah. Dia bisa tahu apa yang dikhawatirkan Sherlyn. Sherlyn mengerutkan kening. Menurutmu itu terlalu sedikit. Berapa banyak yang kau inginkan? Corin menguap malas dan berkata, $1.500. Sherlyn menganggapnya sebagai lelucon. Ia memutar matanya dan mencibir, $1.500. Kau berharap dibayar sebanyak itu untuk bekerja sebagai asisten. Kau pasti bercanda. Corin mengabaikannya dan menatap Tuan Fatman. Tuan Fatman, apakah Anda menawarkan untuk mengontrak saya sebagai selebriti? Gajinya pasti sangat besar, bukan? Tuan Fatman tersenyum saat Corin tampak tertarik menjadi selebriti. Tentu saja, Anda tidak hanya mendapatkan penghasilan pokok, tetapi juga komisi. Corin tampak tertarik. Kedengarannya bagus. Kalau begitu, aku. Baiklah, 1.500. Sherlyn menyela dengan gugup. Kamu bisa datang dan bekerja sebagai asistenku. Corin mengangkat alisnya dan tersenyum padanya. Kalau begitu, bolehkah aku mendapatkan uang muka gaji 1 bulan sekarang? Wajah Sherlyn berubah masam saat dia menggeram. Corin Keru, jangan coba-coba. Corin mengabaikannya lagi dan kembali menatap Tuan Fatman. Saya sudah memutuskan. Menurut saya, menjadi seorang selebriti itu menyenangkan. Baiklah, tentu, kau bisa mendapatkan uang muka. Sherlyn mengalah sambil menggertakkan giginya. Corin terkekeh dan berkata, terima kasih. Tolong transfer ke rekeningku sekarang. Dengan perut yang bergejolak, Sherlyn menahan amarahnya, memaksakan senyum di wajahnya, dan mentransfer uang ke rekening bank Corin. Sementara itu, ia mulai memikirkan berbagai cara untuk mengganggu Corin. Tuan Fatman tidak mengerti apa yang terjadi di antara kedua gadis itu. Ia tidak ingin terlibat, tetapi ia benar-benar berharap bisa mengontrak Corin sebagai seorang selebriti. Nona Keru, apakah Anda yakin ingin menjadi asisten seorang selebriti? Itu akan sulit. Mengapa Anda tidak mempertimbangkan untuk menjadi seorang selebriti lagi? Dia mencoba membujuknya. Corin, setelah menerima gajinya di muka dari Sherlyn, tersenyum puas dan mengangkat kepalanya untuk menolak tawaran itu dengan sopan. Tuan Fatman, terima kasih atas tawarannya, tetapi saya tidak memiliki bakat untuk menjadi seorang selebriti. Menjadi asisten seorang selebriti adalah pekerjaan yang lebih mudah bagi saya. Tuan Fatman mendesah menyesal. Baiklah kalau begitu. Sungguh sayang. Kalau dia memutuskan untuk jadi selebriti, dia pasti sudah jadi bintang. Pikirnya. Setelah itu, Sherlyn segera menarik Corin untuk meninggalkan perusahaan. Ia takut Corin akan berubah pikiran. Di dalam mobil, karena Corin sudah menerima gajinya, dia langsung bekerja sebagai asisten Sherlyn dan memberikan sebotol air soda kepadanya. Hei, Sherlyn, kenapa kamu begitu gugup? Minum ini dan bersantailah. Sherlyn sedang tidak mood karena dia merasa Corin baru saja menipunya. Dia menatap Corin dengan jijik. Aku tidak gugup. Apa yang kau tahu? Jangan gunakan pengetahuanmu yang terbatas untuk menduga-duga perasaanku. Kau tidak gugup. Kalau begitu, mengapa kau terburu-buru menarikku dari perusahaan? Apa kau tidak takut Tuan Fatman akan mengontrakku? Corin memprovokasi.
Corin Keru, apakah kamu pikir kamu sehebat itu hanya karena Tuan Fatman ingin mengontrakmu? Kamu tidak akan mendapatkan eksposur dengan penampilan dan bakatmu, bahkan jika kamu memiliki agensi. Aku takut kau akan mempermalukan keluarga dengan sikapmu yang seperti orang desa. Tegur Sherlyn. Corin mengangkat alisnya. Benarkah? Bab 112. Sherlyn menatap Corin. Tepat saat dia hendak memarahi Corin lagi, dering teleponnya menghentikannya. Itu panggilan video dari ayah mereka, Marvin. Sherlyn memutar matanya dan melambaikan telepon ke arah Corin dengan angkuh, sambil pamer. Lihat ini, ayah meneleponku. Aku yakin kamu hampir tidak pernah menerima telepon darinya. Itu hanya menunjukkan bahwa dia tidak pernah peduli padamu. Corin tersenyum acuh tak acuh. Jika kamu tidak mengangkat telepon, ayahmu tersayang akan menutup telepon. Sherlyn mendengus. Ia menjawab panggilan itu dan mengaktifkan mode pengeras suara, dengan maksud agar Corin mendengar pembicaraan mereka. Marvin dan Liliana berada di seberang telepon. Keduanya menatap putri selebriti favorit mereka dengan gembira. Sherlyn, bagaimana pekerjaanmu hari ini? Tanya Marvin, khawatir. Sudah makan? Sherlyn cemberut dan menjawab dengan manis, belum, ayah. Aku sangat sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak punya waktu untuk makan. Marvin mengerutkan kening. Itu tidak baik. Sesibuk apapun kamu harus makan. Kamu harus menjaga tubuhmu. Liliana menimpali, setuju, ayahmu benar. Kalau kamu tidak punya waktu, minumlah susu. Ayahmu dan aku akan patah hati kalau kamu kelaparan dan jatuh sakit. Sherlyn mengernyitkan wajahnya dengan sedih dan mendesah. Aku tidak berselera, ayah. Aku hanya ingin makan bakso buatan ayah. Marvin menjawab, itu tidak akan menjadi masalah. Aku bisa membuatnya untukmu saat kau kembali. Tapi nanti malam juga kalau aku selesai kerja. Kamu pasti sudah tidur, gumam Sherlyn. Tidak apa-apa. Tidak peduli seberapa larutnya nanti, aku akan bangun dan menyiapkannya untukmu. Marvin meyakinkan. Terima kasih, ayah. Aku tahu ayah sangat mencintaiku. Jawab Sherlyn. Baiklah, kami tidak akan mengganggumu lagi. Pulanglah lebih awal. Aku akan membuatkan bakso untukmu. Marvin mengingatkan. Tepat saat Marvin hendak menutup telepon, Sherlyn menghentikannya. Ayah, tunggu. Lihat siapa dia. Tiba-tiba, Sherlyn mengarahkan kamera ke Corin. Saat Marvin melihat putri bungsunya yang mengecewakan, dia mengerutkan kening. Corin, kenapa kamu ada di mobil Sherlyn? Corin tersenyum dan hendak menjawab, tetapi Sherlyn tidak memberinya kesempatan dan mengarahkan kamera kembali ke dirinya sendiri. Ayah, ketika aku sedang berdiskusi dengan Tuan Fatman di kantor, Corin datang untuk wawancara kerja. Aku memintanya untuk menjadi asistenku. Kita harus menyimpan barang-barang bagus dalam novel drama. Lapangan, kan? Begitu ya, Sherlyn, arahkan kamera ke adikmu. Ada yang ingin kukatakan padanya, pinta Marvin. Sherlyn melakukan apa yang diperintahkan. Marvin menatap putri bungsunya dan dengan tegas menasihati, Corin, kamu harus bekerja keras untuk adikmu, lihat betapa baiknya dia membiarkanmu menjadi asistennya. Itu lebih baik daripada menjadi pengasuh orang lain. Daripada mengurus orang lain, kenapa kamu tidak mengurus adikmu saja? Setidaknya Bibi Liliana dan aku akan merasa tenang. Senyum Corin yang lembut dan patuh berubah menjadi seringai sinis. Baiklah, aku akan berterima kasih jika Sherlyn bersedia mempekerjakanku sebagai asistennya. Setelah panggilan video berakhir, Sherlyn merasa lebih unggul. Ia berkata dengan gembira, kau lihat itu. Aku tetap putri kesayangan ayah. Tidak peduli kesalahan apa yang kubuat, ia akan selalu memaafkanku dan mencintaiku. Bagaimana denganmu? Tidak peduli seberapa berbakat, pekerja keras, atau seberapapun kau berusaha menyenangkannya, ia tidak akan peduli padamu. Corin memejamkan mata dan beristirahat, tidak terganggu oleh apa yang dikatakan Sherlyn. Sherlyn tidak puas dengan reaksinya dan menambahkan, Corin Keru. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mencintaimu. Corin meremas botol air di tangannya erat-erat. Memangnya kenapa? Haruskah aku mati hanya karena tidak ada yang mencintaiku? Sherlyn menyeringai dan membalas, tidak ada yang peduli apakah kamu hidup atau mati,
dan tidak ada yang akan merasa sedih jika kamu mati. Kamu lulus dari universitas ternama, tapi kenapa? Pada akhirnya, kamu masih di sini bekerja sebagai asistenku. Aku menyarankan kamu untuk tetap tinggal dan berperilaku baik, atau aku akan meminta ayah untuk mengusirmu dari sini. Rumah. Corin bahkan tidak mau membuka matanya. Kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau. Aku akan menunggu. Sikap acuh tak acuh Corin membuat Sherlyn semakin marah. Ia menatap Corin dengan marah. Sudahlah. Aku punya banyak waktu untuk menyiksanya perlahan-lahan. Pikirnya. Bab 113. Di sela-sela sesi pemotretan sampul majalah pada sore harinya, Sherlyn memulai aksinya. Dia mengajukan banyak permintaan kepada Corin. Entah dia meminta Corin untuk membeli sesuatu untuknya atau meminta Corin untuk mengambil barang-barangnya. Dia mengulanginya berkali-kali untuk menyiksa Corin. Namun, Corin sudah lama menduga hal ini akan terjadi pada Sherlyn. Ia sama sekali tidak terkejut dan bersikap tenang. Ia memiliki kaki yang lincah dan menganggap siksaan Sherlyn sebagai cara untuk melatih tubuhnya. Padahal, gaji bukanlah alasan baginya untuk setuju menjadi asisten Sherlyn. Ia ingin melihat bagaimana Sherlyn dan Liliana berhasil mengubah situasi. Menurut pemahaman dan asumsinya, dia yakin Sherlyn dan Liliana telah melakukan sesuatu yang sangat kotor untuk mencapai tujuan mereka. Akan lebih mudah untuk menyelidikinya jika dia bisa tetap bersama Sherlyn sepanjang waktu. Langit sudah gelap saat syuting selesai. Corin tidak berniat masuk ke mobil Sherlyn dan akan memanggil taksi untuk kembali ke rumah keluarga Holden. Namun, novel drama. Corin Carew, menurutmu kau mau pergi kemana? Apakah aku mengizinkanmu pergi? Sherlyn berteriak mengejek. Sepertinya dia belum cukup menyiksa Corin hari ini dan tidak ingin melepaskannya begitu saja. Corin menoleh ke belakang dan berkata pelan, lihat jam berapa sekarang. Sudah waktunya aku pulang kerja. Sherlyn tak setuju dan berkata, siapa bilang kamu libur kerja? Sebagai asisten selebriti, jam kerjamu tidak tetap. Kamu hanya diperbolehkan libur kerja saat selebriti yang menjadi tanggung jawabmu mengurusnya. Dari menyelesaikan pekerjaannya. Corin mengangkat alisnya malas. Jadi, kamu punya pekerjaan lain dalam jadwalmu. Sherlyn mengibaskan rambutnya dan berkata dengan bangga, aku tidak punya pekerjaan, tetapi aku harus menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh masyarakat kelas atas. Kau harus menjagaku. Aku cukup baik untuk mengajakmu mengalaminya juga. Pesta yang diselenggarakan oleh masyarakat kelas atas. Aku sama sekali tidak tertarik. Pikir Corin. Namun, aneh rasanya Sherlyn diundang untuk menghadiri pesta yang ditujukan untuk kalangan atas. Lagi pula, Sherlyn adalah selebriti yang kurang dikenal dan baru-baru ini terlibat dalam sebuah skandal. Corin menyipitkan matanya dan berpikir sejenak. Baiklah, ayo pergi. Sherlyn tersenyum seolah rencananya berjalan lancar. Masuk ke mobil. Aku sudah menyiapkan pakaian untukmu. Ganti pakaianmu sekarang. Baiklah, Corin mengangguk dan masuk ke mobil untuk berganti pakaian. Sherlyn memandang Corin dengan senyum sinis di wajahnya. Pesta itu sangat meriah malam itu. Kabarnya, banyak orang dari kalangan atas di negara itu yang datang. Bab 114. Setelah Corin berganti ke pakaian yang telah disiapkannya, Sherlyn hampir tertawa terbahak-bahak. Gaun yang disiapkannya untuk Corin adalah gaun bermotif bunga yang tampak jelek, dan tampak seperti datang langsung dari toko di pedesaan. Dia menyalahkan Corin karena memiliki wajah cantik dan merasa sedih karena wajah polosnya terlihat begitu bersih, murni, dan sempurna bahkan tanpa riasan. Jika dia tidak merusak penampilan Corin, dia takut Corin akan mencuri perhatiannya, belum lagi menarik perhatian orang kaya, novel drama. Itulah yang terjadi dengan Tuan Fatman di kantornya. Dia sama sekali tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Corin. Sherlyn membenci wajah Corin sejak mereka masih anak-anak, dan melihat Corin berpakaian seperti orang desa membuatnya sedikit terhibur. Dia memuji dengan nada sarkastis, lumayan. Aku yang memilih ini untukmu. Kau akan mengenakan ini dan pergi ke pesta bersamaku. Corin menatap dirinya di cermin dan berkata, terima kasih. Cantik sekali. Penata rias itu kesulitan menahan tawanya. Ia berbisik ke telinga Sherlyn dan mencibir, Sherlyn,
dia pikir dia terlihat bagus memakainya. Sherlyn tersenyum sinis. Dia tumbuh di pedesaan, jadi begitulah selera busananya. Jessie, pakailah riasan yang tidak terlalu mencolok tapi tidak berlebihan. Kalau tidak, aku akan malu jika dia ada di dekatku. Jangan khawatir, Sherlyn. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Jessie tersenyum jahat dan mulai merias wajah Corin untuk memperburuk penampilannya. Untuk menyenangkan Sherlyn, ia menata rambut Corin dengan 2 kepang, menggambar bintik-bintik, dan memoleskan lebih banyak perona pipi pada wajah Corin. Dengan faktor-faktor tambahan tersebut, Corin tampak lebih lucu dan tidak canggih. Sherlyn melihatnya dan sangat puas dengan hasilnya. Saat ini, Corin tampak persis seperti orang desa. Tidak ada pria yang akan meliriknya. Lunar Century Manor adalah rumah bangsawan perkotaan paling mewah yang terletak di New Capital City. Mereka yang bisa menyelenggarakan pesta adalah orang-orang penting dengan pangkat tinggi, pengaruh, dan kekuasaan besar di negara ini. Uang tidak dapat membeli kesempatan bagi jutawan untuk menyelenggarakan acara di sini, dan orang-orang biasa tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk diundang ke tempat ini. Pelayan berpakaian seragam berdiri di luar pintu masuk untuk menyambut setiap tamu bergengsi dengan senyuman. Sherlyn mengenakan gaun haute couture hitam dari label bermerek. Ia berjalan dengan anggun mengenakan sepatu hak tinggi dan memberikan kartu undangannya kepada pelayan. Selamat datang, Nona Keru. Selamat menikmati malam Anda. Pelayan itu tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menuntun Sherlyn. Namun, dia menghentikan Corin yang mengikutinya dari belakang. Nyonya, Anda tidak diizinkan masuk. Saat Corin berhenti, dia mengangkat alisnya dan menjelaskan, saya di sini bersama wanita di depan. Pelayan itu ragu dengan perkataan Corin, terutama karena gayanya yang tidak canggih. Jelas, dia tidak yakin. Maaf. Ini bukan tempat yang bisa kamu masuki secara diam-diam. Silakan pergi, atau aku akan memanggil petugas keamanan. Setelah Sherlyn merasa cukup puas, dia mengangkat dagunya dengan bangga dan berkata dengan simpatik, tidak apa-apa, biarkan dia masuk. Dia asistenku, dan dia harus menjagaku. Pelayan itu tertegun ketika dia menoleh ke arah Sherlyn dan terus mengamati Corin dengan ragu. Nona Keru berpakaian sangat anggun. Mengapa dia membawa asisten yang jelek seperti itu? Pikir pelayan itu. Ah, begitu. Pelayan itu tersenyum pada Sherlyn sambil meminta maaf. Meskipun begitu, dia tetap memperlakukan Corin dengan kasar. Karena kamu bersama Nona Keru, kamu boleh masuk. Corin melirik pelayan itu dengan samar dan mengikuti Sherlyn ke tempat itu dengan tenang. Aula perjamuan dirancang dengan dekorasi yang mewah dan megah, dan seorang pianis terkenal di dunia sedang memainkan piano. Dekorasi di seluruh aula perjamuan memancarkan aura kemewahan dan kemegahan yang hanya dapat dinikmati oleh para bangsawan. Ini adalah pertama kalinya Sherlyn berada di Lunar Century Manor yang legendaris. Dia telah mendengar banyak hal tentang tempat ini, tetapi dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk menyelinap masuk dan melihat-lihat. Hari itu akhirnya tiba, untungnya, dan kemewahan Lunar Century Manor melampaui imajinasinya. Dia pernah berperan dalam sebuah drama sebagai seorang nona muda dari keluarga kaya untuk menghadiri sebuah pesta. Tim produksi akan menyewa ruang perjamuan dari sebuah hotel mewah untuk syuting adegan tersebut. Namun, itu bahkan tidak dapat dibandingkan dengan ruang perjamuan mewah yang sebenarnya. Saat ia tersadar dari keterkejutannya, ia menyadari reaksinya terlalu berlebihan. Karena itu, ia segera tampak santai seolah-olah ia sudah terbiasa menghadiri pesta di sini. Ketika dia menyadari Corin juga tercengang dan melamun, dia tersenyum sinis. Dia menyilangkan lengannya dan mencibir, lihatlah betapa konyolnya dirimu. Terlalu mengejutkan bagimu, bukan? Jika kamu tidak datang ke sini bersamaku, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan dalam hidupmu untuk merasakan tempat mewah seperti ini. Corin tersenyum dan tidak menjawab. Ingatannya membawanya kembali ke saat Jeremy memaksanya ke sini untuk menikah. Dia hanya meratapi bagaimana dia kehilangan 3 bulan kebebasan setelah hari itu. Bab 115. Tiba-tiba, Sherlyn melihat seseorang yang dikenalnya di antara para tamu. Matanya terbelalak saat dia berkata, Corin, pergilah cari tempat dan tinggallah di sana.
Aku akan berbicara dengan seorang teman. Ingat jangan sentuh apapun. Kau tidak akan mampu membayar jika kau merusaknya. Corin mengangguk dan berkata dengan lemah, ya, aku mengerti. Setelah itu, Sherlyn mengambil segelas anggur merah dan melangkah mendekati seorang pria parubaya yang anggun. Ia menyapa dan mengangkat gelasnya bersama pria itu. Pria parubaya itu senang melihatnya di sana. Matanya tampak penuh gairah saat mereka mengobrol dengan semangat. Kembali ke tempat Corin berdiri, dia mengambil segelas jus dari meja prasmanan dan menyesapnya untuk menghidrasi tenggorokannya. Sambil menyipitkan matanya, dia mengamati setiap gerakan yang dilakukan Sherlyn. Aneh juga Sherlyn kenal seseorang dari sini, dan mereka terlihat sangat dekat. Ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Dia pasti juga mendapat undangan untuk menghadiri pesta ini dari pria parubaya itu. Pria parubaya itu pastilah alasan Sherlyn bisa membersihkan citranya. Pria itu pasti mendukung dan mendanainya. Berdasarkan perilaku Sherlyn dan Liliana yang terkenal, mereka pasti akan memanfaatkannya jika mereka mengenalnya di masa lalu dan tidak akan menunggu sampai sekarang. Itu artinya mereka baru mengenalnya sekarang. Tapi bagaimana caranya? Tepat saat Corin tenggelam dalam pikirannya, dia mendengar komentar-komentar sinis yang ditujukan padanya. Lihatlah gadis itu. Selera busananya benar-benar buruk. Ya ampun, siapa yang mengizinkannya masuk? Dia merusak kualitas mewah Lunar Century Manor dengan pakaian itu. Aku setuju. Apa yang ada di pikirannya, mengenakan pakaian itu. Dan kepangan yang tidak canggih itu. Novel drama. Ayo, kita temui dia. Aku penasaran siapa dia. Tak lama kemudian, sekelompok gadis cantik mengenakan gaun mewah mengelilingi Corin. Hai, kamu kesini bareng siapa? Kami pelanggan tetap yang sering menghadiri pesta di sini. Kok kami belum pernah melihatmu sebelumnya? Corin kembali ke dunia nyata. Ia mengangkat alisnya saat melihat mereka sebelum berbalik untuk pergi, tidak ingin menghibur mereka. Gadis-gadis kaya itu merasa tersinggung oleh tindakan Corin dan mengejarnya dengan marah. Hei, kami bertanya sesuatu padamu. Corin tampak tenang. Apa pertanyaannya? Kami bertanya apakah Anda memiliki kartu undangan untuk hadir di sini. Tidak, jawab Corin. Lalu bagaimana kau bisa menyelinap ke sini? Dengan masuk ke sini, kata Corin. Lalu apakah kamu tahu siapa yang menjadi tuan rumah pesta ini? Salah satu gadis bertanya. Tidak, Corin tidak memerhatikan gadis-gadis itu dan mengambil sepotong kue dari meja pencuci mulut. Dia bisa repot-repot berurusan dengan gadis-gadis yang tidak punya hal lain untuk dilakukan. Gadis-gadis kaya itu menyimpulkan bahwa yang Corin ingin lakukan hanyalah makan dan minum. Jadi kamu menyelinap ke sini untuk mendapatkan makanan gratis. Tidak heran, pakaianmu jelek sekali. Apakah Anda akan keluar sendiri? Atau haruskah kami memanggil petugas keamanan untuk mengantar Anda keluar? Corin tetap tenang dan terus menikmati kuenya. Aku tidak akan pergi. Kau tidak akan pergi. Itu bukan keputusanmu. Hei, gadis ini menyelinap ke sini. Mana keamanannya? Cepat ke sana sekarang. Ada apa? Apa yang kalian teriakkan, gadis-gadis? Terdengar suara laki-laki berat dari belakang gadis-gadis itu. Bab 116. Terkejut oleh suara itu, gadis-gadis kaya itu menoleh ke belakang, dan ekspresi angkuh mereka langsung mereda. Oh, itu Tuan Sunny. Tuan Sunny, Anda di sini. Hai, Tuan Sunny. Corin juga menoleh. Orang yang mereka panggil adalah Sunny, yang pergi ke galeri seni bersama Francine untuk memergokinya berselingkuh. Dia mengenakan tuxedo putih yang tampak seperti bangsawan muda dengan wajah tampan dan tubuh tinggi ramping. Dia datang dan mengerutkan kening karena jijik. Mengapa kalian berteriak-teriak? Berisik sekali. Salah satu gadis kaya melangkah maju dan menunjuk Corin. Tuan Sunny, kami tidak melakukannya dengan sengaja. Gadis ini mengenakan pakaian jelek dan menyelinap ke sini untuk mendapatkan makanan gratis. Kami hanya memintanya pergi. Benar sekali. Rumah keluarga Riveras adalah tempat yang berkelas. Bagaimana mungkin kita membiarkan orang seperti itu masuk ke sini dan merusaknya? Tuan Sunny, Anda datang tepat waktu. Minta petugas keamanan untuk mengusirnya. Sunny mengangkat dagunya dan menatap mereka dengan penuh penghinaan. Siapa yang bilang Anda tidak boleh masuk ke rumah ini hanya karena pakaiannya jelek?
Setiap orang bebas mengenakan apapun yang mereka inginkan. Kalian, gadis-gadis, tidak boleh ikut campur. Gadis-gadis kaya itu tercengang. Mereka pikir mereka berada di pihak yang benar karena mereka melakukannya demi kebaikan rumah ini. Namun, alih-alih dipuji oleh Sunny seperti yang mereka harapkan, mereka malah dimarahi. Tetapi dia benar-benar menyelinap ke sini. Ya, dia tidak punya kartu undangan. Rengekan mereka tidak digubris saat Sunny berkata, jika dia bisa masuk ke sini, itu berarti dia punya hak untuk melakukannya. Apakah menurutmu tim keamanan di rumah bangsawan itu sekelompok orang tidak berguna yang akan membiarkan siapapun masuk? Kami minta maaf, kami tidak memikirkannya dengan matang. Ya, kami tidak punya hak untuk mencampuri urusan rumah bangsawan. Maaf, Tuan Sunny, maafkan kami. Gadis-gadis itu pergi setelah Sunny menegur mereka dengan keras. Sunny mendengus sebelum berbalik untuk melihat wanita yang diganggu itu. Baiklah, kau baik-baik saja sekarang. Kau tidak perlu khawatir tentang mereka. Mereka hanya orang-orang yang sombong dan angkuh. Corin mengangguk. Baiklah, terima kasih. Tidak apa-apa. Sunny menjawab dengan acuh tak acuh dan berjalan pergi. Tiba-tiba, dia menyadari ada yang tidak beres. Mengapa dia terdengar begitu familiar? Pikirnya. Ia berhenti dan menoleh lagi. Kali ini, ia mengenalinya. Corin, kaukah itu? Novel drama. Corin terkekeh. Hai, Sunny langsung mengerutkan kening karena jijik. Kenapa sih kau pakai itu? Corin menjawab, karena aku mau. Aku bebas pakai apa saja yang aku mau. Itu yang kau bilang. Sunny mendengus tidak senang. Kalau aku tahu itu kau, aku akan membiarkan mereka mengusirmu. Corin tertawa dan menganggap ia punya kepribadian yang menarik. Ia tidak mencoba memulai percakapan dengannya atau menunjukkan statusnya saat ia membantunya mengusir gadis-gadis yang melecehkannya. Itu murni karena ia orang yang baik hati untuk membantu orang yang membutuhkan. Namun, ia langsung mengubah sikapnya saat mengetahui siapa Sunny. Alasan mengapa Sunny sangat tidak menyukainya adalah karena Jeremy dulunya menjalin hubungan dengan saudara perempuannya. Jadi, Corin, baginya, adalah saingan cinta saudara perempuannya dan ingin membantu saudara perempuannya menyingkirkannya. Pada akhirnya, Sunny bukanlah orang jahat. Saat itu, Sunny bertanya, apakah kamu datang ke sini bersama Jeremy? Saat Corin mendengar nama itu, dia menjadi frustrasi dan mengerutkan kening. Apakah dia di sini juga? Sunny bingung. Jika kamu tidak datang ke sini bersama Jeremy, bagaimana kamu bisa masuk? Bab 117. Corin lalu menjawab Sunny, meski mencoba untuk bersikap bangga, aku tidak akan memberitahumu. Sunny menatapnya dengan marah. Baiklah. Aku juga tidak punya waktu untuk disia-siakan untukmu. Cepat atau lambat aku akan memberimu pelajaran. Dia bergegas pergi seolah ada hal mendesak yang harus diselesaikannya. Corin melihat sekeliling untuk mencari Sherlyn tetapi tidak dapat menemukannya. Sherlyn dan pria parubaya itu telah pergi ke suatu tempat yang tidak dapat ia lihat. Ia mencoba mencari mereka tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, dia melihat beberapa anak laki-laki seusia Sunny mengejar Sunny. Aku lihat Sunny. Dia lari ke sana. Kejar dia. Berhentilah melarikan diri seperti pengecut, Sunny Rivera. Jadilah pria sejati. Sunny bergegas keluar, tetapi anak-anak berhasil mengejarnya dan menjebaknya di lorong. Apakah kamu bukan seorang pria, Sunny Rivera? Apakah kamu akan menyangkal bahwa kamu kalah? Tanpa kesempatan untuk melarikan diri, Sunny berdiri teguh pada pendiriannya, menatap mereka dengan tajam. Tidak. Kalau begitu akui saja kalau kau kalah bersaing dengan kami dan akui sisi kesepakatanmu. Sunny menolak untuk menurut. Aku tidak kalah. Kalian curang. Pemimpin itu tersenyum nakal. Kami tidak pernah mengatakan bahwa kecurangan dilarang saat kami pertama kali membuat perjanjian. Dia mengeluarkan selembar kertas yang berisi taruhan mereka dan melambaikan tangan ke arah Sunny. Di sini tertulis dengan jelas, dan kau sudah menandatanganinya. Kita sepakat untuk ikut serta dalam permainan ini. Kau berjanji akan mengalihkan kepemilikan Lunar Century Manor kepada keluargaku jika kau kalah. Sunny panik. Ya, keluargaku memiliki Lunar Century Manor,
tapi aku tidak punya wewenang untuk mentransfernya. Novel drama. Nama anak laki-laki lawannya adalah Yas, dan dia adalah anggota keluarga Hoyt. Dia menatap Sunny dengan pandangan menghina dan mendengus. Lalu mengapa kau mempertaruhkannya saat kau tidak punya pilihan? Kau bilang kau punya kendali penuh atas semua hal dalam keluargamu, bukan? Jadi kau hanya menggertak. Wajah Sunny memerah saat dia berkata dengan marah, kalian menipuku. Aku tidak akan pernah kalah jika kalian tidak melakukan itu. Akui saja kalau kamu kalah. Berhenti mencari-cari alasan. Yas mengejek. Kamu tidak berhak bicara, kan? Baiklah. Aku tidak akan mempersulitmu karena keluarga kita sudah saling kenal sejak lama, jadi berlututlah dan menggonggong seperti anjing. Aku akan merobek kertas ini di depanmu dan mencoretnya jika kamu melakukannya. Kamu, mata Sunny memerah. Apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Kalau tidak, aku bisa membawa kertas ini dan berbicara dengan ayahmu atau saudaramu. Aku ingin tahu apakah semua laki-laki di keluargamu adalah orang yang tidak akan menepati janji mereka. Jangan, Sunny panik. Ia tidak ingin ayah atau saudaranya diancam oleh orang-orang brengsek itu hanya karena masalah yang ia buat. Baiklah, aku akan melakukannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk menaikkan bendera putih, tetapi dia segera menjadi waspada seperti landak yang terancam dengan duri terangkat. Dalam mimpimu, tinju Sunny menghantam Yas, yang kemudian mendorongnya ke dinding. Persetan denganmu, beraninya kau memukulku. Pukul dia sampai dia memohon ampun. Ketika salah satu tinju anak laki-laki itu menghantam perutnya, ia jatuh ke tanah dan memegang perutnya. Rasa sakitnya begitu menyiksa hingga ia berkeringat tanpa henti. Yas tertawa dengan arogan. Menggonggonglah dan mohon ampun, maka aku akan membiarkanmu pergi. Sunny meringkuk di lantai, tapi dia menatap Yas dengan gigi terkatup. Tidak akan pernah menolak untuk patuh. Iya. Pukul dia dengan keras. Ah! Sunny berteriak kesakitan. Tiba-tiba, lepaskan dia, terdengar suara perempuan yang tenang dan jauh. Yas dan anak laki-laki lainnya berhenti memukul Sunny dan menoleh ke belakang. Itu adalah seorang wanita yang berpakaian seperti orang desa. Bab 118. Dari mana dia berasal? Ya ampun, dia sangat jelek sampai-sampai mataku sakit. Enyahlah, gadis jelek. Jangan ikut campur. Ayo, kalahkan. Corin, dengan ponsel di tangannya saat merekam mereka, berjalan ke arah mereka dan berkata, aku telah merekam semua yang kalian lakukan, dan kalian telah melakukan kejahatan. Begitu aku menyerahkan video ini ke polisi dan mengajukan gugatan, kalian akan dijatuhi hukuman ringan, dan akan ada catatan dalam berkas kalian meskipun kalian masih di bawah umur. Kalian semua berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Kurasa aku tidak perlu menyebutkan seberapa besar pengaruh hal ini terhadap pendidikan, karir, dan masa depan kalian setelah kalian mendapatkan catatannya di berkas kalian, kan? Yas dan teman-temannya tampak cemas dan gelisah. Jelas, Corin menyinggung perasaannya. Karena itu, mereka saling memandang dengan waspada dan ragu-ragu. Dasar jalang, itu bukan urusanmu. Ambil saja ponselnya, tegur Yas. Dia menolak diancam oleh seorang wanita yang datang entah dari mana. Yang terpenting, wanita itu tampak kurus dan lemah. Tidak perlu banyak usaha untuk menjatuhkannya. Teman-temannya melepaskan Sunny dan mengejar Corin untuk mengambil teleponnya. Corin tidak panik. Sambil terus merekam perilaku mereka, ia sempat menghindar dari ketahuan Yas dan teman-temannya. Ia bergerak sangat lincah sehingga ia bisa berjongkok untuk menghindari penyergapan dari belakang. Hal itu berlangsung cukup lama sampai anak-anak jangkung itu kelelahan. Semua itu, dan mereka gagal untuk menyamakan kedudukan. Menyentuh helaian rambutnya, Sunny beristirahat sejenak untuk memulihkan diri sebelum ia memaksakan diri untuk duduk di lantai. Ia tercengang melihat betapa cepatnya Corin bergerak. Apakah ia pernah berlatih sebelumnya? Pikirnya. Ketika Corin yakin telah mengumpulkan cukup bukti, ia menyingkirkan telepon genggamnya dan tersenyum kepada anak-anak lelaki itu. Saat ia melompat ke udara, ia mengangkat kakinya untuk melakukan tendangan berantai kepada anak-anak lelaki itu. Semua anak laki-laki terjatuh. Rahang Sunny mengatup karena terkejut,
dan dia sulit mempercayai Corin akan memiliki kekuatan seperti itu dalam tubuhnya yang kecil. Selesai. Corin membersihkan tangannya dan berjalan ke arah Sunny yang terluka untuk membantunya berdiri. Bagaimana keadaanmu? Apakah aku perlu memanggil ambulans untukmu? Malu, Sunny mengalihkan pandangannya dengan canggung. Tidak, aku baik-baik saja. Yas berdiri sambil mengusap perutnya yang sakit. Apa kau benar-benar seorang pria, Sunny Rivera? Bentaknya. Beraninya kau meminta seorang wanita untuk menyelamatkanmu. Merasa malu, Sunny melangkah maju untuk menjelaskan dirinya, tetapi Corin mendahuluinya. Dia tidak memintaku untuk menyelamatkannya. Aku hanya lewat, dan aku tidak tahan melihat kalian mengeroyok dia. Yas menggertakkan giginya dan merasa malu, terutama mengetahui fakta bahwa mereka semua bersatu bahkan tidak dapat menjatuhkannya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengabaikan Corin dan menatap Sunny. Sunny Rivera, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Jika kamu tidak akan menggonggong seperti anjing, tepati janjimu. Penuhi itu, dan berikan aku lunar Senturi Manor. Jangan paksa aku untuk mencari ayah atau saudaramu. Sunny merasa kepalanya pusing dan alisnya berkerut. Dengan ekspresi tak berdaya, dia berkata, aku. Corin memiringkan kepalanya dan bertanya dengan lembut, kalian berkompetisi dalam hal apa? Sunny berkata dengan kesal, sebuah permainan video. Aku tidak akan kalah, tetapi para pecundang ini curang. Corin menyipitkan matanya dan memikirkannya. Setelah itu, dia menatap Yas. Apakah kalian berani mencoba lagi? Jika kalian menang, dia akan mengakui kekalahannya dan memenuhi janjinya. Namun, jika kalian kalah, taruhan sebelumnya harus dibatalkan. Bab 119. Yas membetulkan dasinya dan menolak usulan Corin. Kita menang. Buat apa kita bertanding lagi? Aku tidak punya waktu. Corin pun tak panik. Ia dengan tenang mengeluarkan ponselnya untuk memutar video yang ia rekam beberapa menit lalu. Yang lalu, saya merekam kalian saat kalian berkelompok untuk memukul Sunny. Kalau kalian tidak setuju untuk bertanding sekali lagi, saya akan melaporkannya ke polisi. Saya ingin tahu apakah orang tua kalian akan mendukung kalian untuk mendapatkan kepemilikan Lunar Senturi Manor, atau apakah mereka akan memohon kami untuk menutup kasus ini karena mereka tidak ingin kalian punya catatan buruk. Kamu, Yas tidak punya pilihan. Dia sudah mencoba sekali, dan mereka tidak bisa mengalahkannya. Sialnya, mereka bahkan tidak bisa mendekatinya. Baiklah, ayo bertanding sekali lagi. Lagi pula, kau tidak akan bisa mengalahkan kami dalam permainan ini. Corin tetap tenang. Karena tidak ada ruang bermain di sini, mari kita bermain game seluler. Bagaimana dengan Guardian of the King? Tentu, Yas tersenyum percaya diri setelah mendengar Corin memilih permainan. Hal pertama yang harus dilakukan, saya setuju untuk ikut serta, tetapi saya ingin menaikkan taruhan. Corin bertanya, apa? Yas berkata, jika kau menang, aku akan menyerahkan kertas itu dan membiarkan kalian merobeknya. Namun jika kami menang, kau harus menghapus video di depan kami, memberikanku kepemilikan Lunar Senturi Manor, dan membuat Sunny menggonggong seperti anjing dalam siaran langsung. Corin langsung setuju. Tentu, tidak masalah. Sunny terkejut mendengarnya. Corin, siapa yang memberimu hak untuk menyetujui atas namaku? Apa menurutmu aku tidak cukup malu? Novel drama. Corin meliriknya dengan jijik. Tidak akan lebih buruk dari sekarang. Sunny sangat malu hingga wajahnya memerah karena marah. Lunar Senturi Manor sangat berarti bagi keluargaku, katanya pelan. Kami tidak akan pernah memberikannya kepada orang lain. Corin menggoda, lalu mengapa kamu mempertaruhkannya? Sunny terdiam. Dia mulai curiga apakah Corin ada di sini untuk membantunya, atau apakah dia mata-mata yang dikirim Yas. Karena semua orang setuju untuk bertanding sekali lagi, mereka merapikan penampilan mereka dan kembali ke ruang perjamuan. Mereka menemukan tempat yang tenang dan duduk di sofa. Yas memiliki 5 orang untuk membentuk tim. Corin dan Sunny hanya memiliki 2 orang, jadi mereka akan mendapatkan pemain acak. Ada kemungkinan lebih besar mereka akan dipasangkan dengan pemain pemula juga. Sunny duduk di samping Corin saat ia merasakan tekanan yang semakin kuat padanya. Ia mencondongkan tubuhnya ke arah Corin dan bertanya,
Seberapa jago kamu dalam permainan ini? Level berapa kamu sekarang? Corin menjawab dengan lemah, tidak begitu bagus. Aku masih pemula. Sunny tertegun dan memasang ekspresi mengerikan di wajahnya. Wajahnya terlihat lebih buruk saat dia menangis. Ya ampun, kenapa kau meminta pertandingan ulang, kalau begitu? Apa kau sengaja mencoba memperburuk keadaan? Corin tersenyum. Jangan khawatir. Bagaimana kalau kita dipasangkan dengan seorang ahli? Tentu saja, hal itu tidak menghibur Sunny. Ini sangat menyebalkan. Gerutunya dalam hati. Peluang untuk bekerja sama dengan para ahli tidak lebih tinggi daripada makanan yang jatuh dari langit. Meskipun dia yakin dengan kemampuannya, dia tidak tahu bagaimana dia akan memenangkan permainan dengan Corin yang sedang bercanda. Kalau saja pemain acak yang dia dapatkan untuk bergabung dalam tim semuanya level pemula, dia pasti akan kalah lagi. Bagaimana dia akan menghadapi ayah dan saudaranya jika dia tidak bisa membatalkan taruhan sebelumnya? Belum lagi, dia harus menggonggong seperti anjing di siaran langsung. Sialan, apa sih yang dipikirkan Corin? Gerutunya dalam hati. Bab 120. Yas dan teman-temannya duduk dengan nyaman di sofa, tahu bahwa mereka akan memenangkan permainan. Dia mencibir Sunny ketika dia melihat betapa masamnya dia, seperti pecundang yang sakit hati. Sunny Rivera, aku akan bersikap baik dan membiarkanmu pergi jika kau bersedia menggonggong seperti anjing, tetapi kau membuat pilihan yang salah. Kau akan kehilangan lunar senturi manor dariku, tetapi kau akan tetap menggonggong seperti anjing, dan kali ini di siaran langsung. Kau yang meminta ini. Ingatlah bahwa aku tidak memaksamu melakukan ini. Meskipun Sunny tidak percaya diri, dia tidak bisa mundur. Paling tidak dia bisa bersikap tegas dan menegur dengan gigi terkatup, permainan belum dimulai. Kita tidak tahu pasti siapa yang akan menang. Yas mendengus. Jangan menangis saat menggonggong saat siaran langsung. Sunny mengerahkan seluruh kemampuannya. Berhenti bicara omong kosong dan mulai permainannya. Semua orang mengeluarkan ponsel mereka dan membuka permainannya. Karena Yas dan teman-temannya beranggotakan 5 orang, mereka membentuk tim sendiri. Corin dan Sunny menunggu sistem memasangkan mereka dengan pemain acak. Tak lama kemudian, 3 pemain bergabung dan berhasil membentuk tim. Nama pengguna pemain acak tersebut adalah King Maple, Little Raindrop, dan Gadgetman. Permainan dimulai. Sunny tidak optimis dengan anggota timnya dan situasi yang ada. Ia tegang, gugup, dan tidak percaya diri. Keringat di tangannya juga tidak membantu. Ketika akhirnya ia melihat level ketiga pemain acak itu, matanya melotot keluar dari rongganya karena harapan memenuhi matanya. Ia bahkan menggosok matanya untuk melihat apakah ia berhalusinasi. Dia yakin matanya tidak berbohong padanya. Ketiga pemain acak itu adalah ahli yang sangat terampil. Ya, bahkan Tuhan ada di pihakku. Aku bekerja sama dengan pemain-pemain yang sangat terampil. Serunya. Akhirnya, dia merasa punya kesempatan untuk memenangkan permainan. Dia berbisik kepada Corin, aku sangat beruntung. Kita bekerja sama dengan 3 pemain yang telah mencapai level maksimal. Corin, yang harus kamu lakukan adalah memastikan bahwa kamu tidak akan menjadi beban, dan kita bisa memenangkan ini. Tetaplah di belakang dan dengarkan instruksiku. Namun, Corin mengabaikan hal ini dan bermain dengan caranya sendiri. Ia melewati rekan satu timnya dan langsung menyerang musuh. Kau dengar apa yang kukatakan? Pergi ke belakang. Sunny sangat marah karena Corin tidak mendengarkannya. Tanpa banyak pilihan, dia memindahkan karakter untuk mengikuti Corin, dengan tujuan melindunginya. Namun, dia tercengang setelah melihat cara Corin bermain. Darah pertama, pembunuhan ganda, pembunuhan 3 kali, bunuh kuadra, pembunuhan penta. Dengan label, level 1, di atas karakter Corin, dia berhasil membunuh 5 musuh tepat di awal permainan. Dia tidak terlihat seperti pemain level 1 bagiku. Sekali lagi, Sunny tercengang saat matanya terbelalak dan rahangnya mengendur. Seketika, ia melihat sisi lain Corin, sisi yang tidak pernah ia ketahui. Namun, ini bukan saatnya untuk penasaran. Saat dia memastikan Corin tidak akan menjadi beban, dia merasa tenang dan berkonsentrasi pada permainan. Sejak awal, Yas dan teman-temannya memang sombong,
Tetapi mereka menjadi khawatir ketika melihat pemain acak di tim Sunni. Saat ini, yang tersisa di hati mereka adalah kecemasan. Mereka tidak tahu bagaimana cara memenangkan permainan ketika mereka tidak punya cara untuk melawan. Pada akhirnya, Corin dan Sunni memenangkan permainan. Permainan berakhir. Yas membanting teleponnya ke lantai dengan marah. Sunni sangat gembira atas kemenangannya. Karena itu, ia mengulurkan tangannya. Kamu kalah. Berikan kertas itu padaku sekarang.